Apakah kitab suci membuat hidupmu berubah? Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang anak perempuan yang dia mengeluh kepada ayahnya. Mengapa dia mengeluh? Karena dia merasa bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia akan berhasil. Dia merasa lelah, saudara-saudari yang terkasih. Lelah untuk berjuang. Karena apa? Karena dia harus berjuang dan berjuang dan berjuang sepanjang hidupnya. Dan apabila dia mencapai suatu titik di mana satu masalah terselesaikan, satu masalah yang lain muncul, dan akhirnya itu seperti sebuah lingkaran yang tidak pernah putus-putusnya. Lalu apa yang dilakukan oleh sang ayah ini terhadap anak perempuannya itu? Kebetulan sang ayahnya itu jago masak. Sehingga akhirnya sang ayah membawa anak perempuannya masuk ke dapur. Ia menyiapkan 3 panci yang berisi air. Dan setiap panci itu diletakkannya di atas api kompor sampai mendidih. Panci yang pertama diisi beberapa kentang. Panci yang kedua diisi dengan beberapa telur. Dan panci yang ketiga diisi dengan beberapa biji kopi. Ceritanya kita harus menunggu 20 menit kemudian. Tek, 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 tek. 20 menit kemudian, apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Sang ayah menempatkan kentang ke sebuah mangkuk. Kemudian, dia juga menempatkan telur ke mangkuk yang lain. Dan dia menyendok kopi ke sebuah cangkir. Lalu sang ayah bertanya kepada anak perempuannya yang sedang mengalami perjuangan itu. Nak, apa yang kamu lihat? Sang anak dengan sangat tidak sabar karena harus menunggu terlalu lama dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan sang ayah. Dia menjawab dengan cepat, itu kentang, telur, kopi. Tetapi sang ayah bertanya dan menyuruh kembali anaknya. Lihatlah lebih dekat dan sentuhlah kentang ini, kata sang ayah. Lalu putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan merekam apa yang ada di dalam otaknya bahwa kentang itu sudah menjadi lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya dan membuang kulitnya, dan ia mendapatkan telur rebus. Dan akhirnya sang ayah meminta anak putrinya untuk mencicipi kopi. Dan aroma kopinya yang sangat kaya itu membuatnya tersenyum. Sang anak bertanya kepada sang ayah, "Ayah, apa artinya semua ini?" Saudara-saudari yang terkasih, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sesungguhnya selalu memberikan sebuah pembelajaran untuk hidup. Dan pembelajaran untuk hidup ini seharusnya membuat kita semakin menghargai kehidupan. Tetapi
itu semua perlu waktu. Demikian juga setiap peristiwa hidup yang diceritakan dalam kitab suci. Sesungguhnya akan memberikan pembelajaran untuk hidup kita. Tetapi itu juga perlu waktu. Pertanyaan sang ayah kepada sang putri, "Nak, apa yang kamu lihat?" Dan anak itu menjawab dengan segera, "Kentang, telur, dan kopi." Terkadang, saudara-saudari yang terkasih, mata kita dibutakan oleh pelbagai peristiwa dalam hidup. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Seringkali kita merasa terlambat untuk dapat mengerti arti di balik setiap peristiwa yang sedang kita hadapi, ataupun yang sudah kita hadapi, ataupun kekhawatiran akan masa depan. Disinilah saudara-saudari, kita perlu sabar untuk menghadapi proses. Demikian juga halnya dengan membaca kitab suci. Perlu sabar untuk menghadapi proses pembentukan diri kita. Sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air yang mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang menjadi lembut. Telur yang tadinya dalam cairan dan mudah rapuh dan retak, kalau misal kita lemparkan ya, telur setelah direbus akhirnya menjadi keras. Tetapi kopi menghasilkan aroma, mengubah air menjadi air kopi, menjadi sesuatu yang baru. Mana yang kamu pilih? Sebagaimana pertanyaan itu ditunjukkan oleh ayah kepada sang putri. "Nak, mana yang kamu pilih?" Saudara-saudari yang terkasih, sama halnya dengan kitab suci. Apakah kitab suci membuat engkau semakin menjadi pribadi yang lembut, yang mudah lembek dengan pelbagai macam kehidupan yang di dalamnya engkau harus berjuang? Ataukah kitab suci membuat engkau semakin mengeraskan hati, sehingga akhirnya engkau tidak peduli apa yang difirmankan oleh kitab suci? Ataukah yang ketiga, seperti biji kopi yang dididihkan di dalam sebuah air, ketika air itu mendidih, menghasilkan aroma dan menghasilkan minuman kopi yang menyenangkan? Apakah kitab suci membuat hidupmu berubah? Banyak peristiwa yang terjadi yang diceritakan di dalam kitab suci bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan hati kita, tetapi juga berbicara tentang kesulitan, tantangan, persoalan yang berkaitan erat dengan kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita sadari, reaksi tokoh-tokoh dalam kitab suci berbeda-beda. Mana yang kita pilih? Apakah kita memilih orang Israel yang memberontak kepada Allah, ataupun kita memilih orang Israel yang taat? Apakah kita memilih seperti yang terjadi pada Nabi Elia, ataupun kita memilih apa yang dilakukan oleh Nabi Baal? Apakah kita memilih untuk menjadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, atau kita memilih Yesus dan murid-muridnya? Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersabarlah dengan waktu
yang diberikan. Biarkan setiap peristiwa dalam kitab suci membentuk kehidupanmu. Terimalah resiko. Bila terkadang kita tidak selalu mendapatkan jawaban yang kita inginkan dalam kitab suci. Tetapi teruslah berproses dan percayalah bahwa kitab suci akan membuat hidup kita lebih baik, tenang, dan damai. Tuhan memberkati.